Kalau saya sebutin manfaat, keutamaan salawat kepada Rasul, lebih daripada 100 manfaat. Menghilangkan kesusahan, memberi kemudahan lunasi hutang, menyembuh penyakit, menjamin ampunan dosa, mendapat 10 rahmat, mendapatkan syafaat Rasul, posisi kita semakin mulia. Setiap kali kita salawat semakin naik darajat kita. Barang siapa yang salawat kepadaku 10 kali, dapat 10 kebaikan, dapat 10 rahmat, dihapus 10 kejahatan, dan naik 10 darajat, dan di akhirat dapat syafaatku. Luar biasa. Hadis yang terakhir, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, ya Rasul. Makanya orang-orang yang tidur tanpa dosa itu tidurnya tenang, Pak, Bu. Banyak orang gelisah itu cuma 2 saat tidur gelisah. Satu karena dunia, yang kedua karena maksiat. Jadi kalau Anda terlampau mikirkan dunia, capek ke bawah tidurnya. Orang sudah istirahat, ini masih memikirkan dunia. Bahkan dalam tidurnya masih ngobrol dunia. Gajiku kapan dibayar, gajiku kapan dibayar, dalam tidur. Jadi kalau tidur saja sudah tidak menjadi nikmat, maka kapan istirahatnya? Sama dengan pelaku maksiat. Ada orang yang bahkan dalam tidurnya masih mencela orang lain. Gara-gara kamu ini, katanya, nunjuknya ke istri dia saat tidur. Jadi laki-laki yang terbaik itu adalah laki-laki yang berani datang ke rumah orang tua kamu. Dia pasang wajahnya baik-baik dengan orang tuanya, lalu dia ngomong, ayahanda, bapak, om, saya suka sama anak om. Saya nggak kepengen lama-lama, saya pengen ibadah. Kalau saya cuma pacaran itu bukan ibadah. Saya pengen ibadah, tapi maaf ya, beginilah saya apa adanya. Terus buat orang tua, jangan sungkan-sungkan nerima menantu yang pengangguran, Bu. Karena hidup itu bukan dilihat yang sekarang. Apa yang kita lihat sekarang belum jadi jaminan. Itu yang paling penting. Bahwasanya manusia tidak bisa dilihat pada hari itu. Allah yang punya hak untuk merubah manusia. Jadi kalau kita melihat manusia pada saat dia datang, dia meminta anak kita, dia pengangguran, ditolak, picik pandangan orang tua. Mohon maaf lahir batin, karena hanya melihat hari itu. Berarti seperti tidak punya Allah, bahwa hidup yang akan datang itu milik Allah. Kita punya kewajiban mensupport anak kita, memberikan semangat buat mereka, bahwa hidup kamu tidak dilihat dari yang sekarang. Siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, tidak ada uzur syar'i karena menyepelekan perintah Allah, taba'allahu ala qalbih, Allah mengunci pintu hatinya, maka hidayah tidak lagi masuk ke dalam telinganya. Inilah azab di atas azab. Karena azab yang pertama kali itu di dalam hati. Telinga tersumbat, nasihat tak bermakna. Kalau sudah mata tertutup, segala yang dilihat tak lagi menjadi iktibar pelajaran. Itu semua berawal dari hati yang terkunci. Salah satu yang menyebabkan hati terkunci, meninggalkan sholat Jumat tanpa uzur syar'i. Antum mau lebih cepat lagi, biasakan begini. Menerima pendapatan dari manapun, walaupun bukan gaji atau apapun, cobalah antum keluarkan dari situ, niatkan sebagai sedekah. Saya ulang ya, menerima berapa peser pun dari manapun pendapatan, coba antum keluarkan sebagai sedekah. Misal 2,5%, 5%, keluarkan aja, bagi siapa. Demi Allah saya katakan, begitu antum kerjakan itu karena Allah, maka Allah akan merawat Anda dan menjadikan dunia kecil bagi Anda. Apapun yang Anda butuhkan, ada kecil sekali. Dan Anda sudah nggak melihat, nggak ada nilainya tuh dunia. Ya, jadikan kebiasaan itu. Kalau ada pakaian sudah Anda pakai, datang lagi yang baru, ini yang lama kasih aja, yang layak dipakai dan sebagainya. Seperti itu, biasakan. Begitu Anda biasakan, nanti Allah jadikan kecil dunia bagi pandangan Anda. Ada nilai. Dah. Paham ya? Perbanyaklah membaca kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Karena kalimat tersebut merupakan kalimat yang dapat menyelamatkan seseorang dari 70 pintu bencana dan kesulitan. 70 pintu bencana dan kesulitan dengan kita mengucap la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Semua bencana dan kesulitan akan disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari, salah satu di antara amal yang akan menyingkirkan bencana yang ada di negeri yang kita cintai ini, yaitu perbanyaklah membaca kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim sebanyak mungkin.
Mudah-mudahan dengan kita membaca kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita, menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan masyarakat bangsa kita dari segala macam bencana dan kesulitan ke depan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu meridai amal-amal kebaikan kita. Saya senang sekali dengan anak-anak muda hari ini ketika mereka tidak mampu dakwah di atas mimbar, tapi mereka ingin juga mensyiarkan agama Allah. Dengan cara apa? Lihatlah mereka yang paham IT, lalu mereka edit, lalu dengan hasil editan tersebut mereka like dan share, lalu berapa banyak orang bisa berubah hijrah dengan kemampuan anak-anak muda yang edit video tersebut. Sebab itu adik-adik yang pandai membuat video pendek terus, kita akan bertarung di alam maya. Jadilah kalian tentara-tentara Allah, jundun min junudillah, yang akan menyelamatkan agama Allah. Bukan dengan senjata, bukan dengan pistol, bukan dengan senapan, bukan menjadi sniper, tapi menjadi army cyber. Begitu laskar cyber itu penting tidak? Perlu tidak? Nah, itu salah satu cara untuk menyadarkan masyarakat. Jadi mereka akan memberitakan kebohongan-kebohongan, fitnah-fitnah. Kita lawan dengan berita yang benar. Kita lawan dengan kejujuran. Jangan belanja yang membuat orang kaya jadi lebih kaya. Mereka cuma cari kaya, duitnya dibelanjakan ke luar negeri, tapi belanja ke warung tetangga, membantu ekonomi mereka. Anaknya mau sekolah, anaknya mau makan. Kalau nawar-nawar aja, jangan membunuh. Ini belanja beli kue, ini berapa satu? 3.000, 1.000 ya. Kau mau nawar pembunuh? Anak dia bayar uang sekolah, maka ini tanggung jawab kita bersama. Hai yang kaya-kaya, kau pikir kau sudah lulus dengan kekayaanmu? Kalau ada orang miskin kau katakan sabar ya. Kalau ada anak yatim kau katakan sabar ya. Tapi yang kaya-kaya, kau akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Mudah-mudahan yang kaya-kaya malam ini terbuka pintu hatinya. Sudah aku sampaikan ya Allah, bukakan pintu hatinya ya